Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revina Eka Yustiana, kelas F1 D4 Kebidanan Universitas Nasional. Di sini saya akan mendemonstrasikan penanganan distosia bahu. Sebelum ke penanganan, di sini ada persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, menyambut ibu lalu memperkenalkan diri. Setelah itu menanyakan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu. Nah, setelah itu kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Lalu setelah menyiapkan peralatan, di sini kita menyusun peralatan tersebut secara ergonomis. Setelah kita menyusun, lalu berikan penjelasan kepada ibu tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap ibu. Setelah itu persiapan penolong seperti biasa, yaitu menggunakan APD, penutup kepala, kacamata Google, masker, celemek, sepatu boot, sarung tangan ya, nggak lupa. Nah, setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah ya. Setelah mencuci tangan, lalu kita tentukan diagnosa distosia bahu. Setelah itu rencanakan pertolongan secara segera. Nah, setelah persiapan, di sini ada teknik-teknik atau manuver-manuver pada penanganan distosia bahu. Yang pertama di sini ada manuver Macrobot. Yang pertama di sini posisikan ibu litotomi, yaitu kedua kaki diangkat sejauh mungkin ke arah dada ibu. Nah, setelah itu penanganannya seperti biasa, posisi penolong itu bipariental ya, untuk melahirkan bayi. Nah, jika teknik tersebut tidak berhasil, lalu kita ke teknik kedua, yaitu Masanti. Di sini Masanti sama seperti Macrobot, melakukan penarikan bipariental, tapi di sini meminta asisten untuk menekan suprapubik, yaitu arahnya dari punggung bayi terlebih dahulu, lalu kita melakukan penarikan. Nah, lalu teknik yang ketiga yaitu ada teknik Rubin. Di sini ada Rubin 1 dan Rubin 2 ya. Rubin 1 yaitu selanjutnya di sini ada teknik Rubin, yaitu melahirkan bahu depan atau anterior. Nah, di sini satu tangan kita di bawah kepala bayi, lalu satu tangan lagi kita menelusuri jalan lahir bayi, yaitu untuk diletakkan di skapula. Nah, setelah itu di skapula bayi kita melakukan penekanan, lalu pemutaran seperti oblik, yaitu yang tadinya seperti ini kepala bayi agak miring gitu. Nah, setelah itu jika tidak berhasil ada Rubin 2, yaitu jari telunjuk atau jari tengah dikaitkan ke ketiak, lalu ditekan sambil dilakukan pemutaran. Setelah itu lahirkan seperti biasa. Nah, jika tidak berhasil, kita melakukan teknik selanjutnya, yaitu corkscrew. Nah, corkscrew di sini yaitu melahirkan bahu posterior. Di sini satu tangan kita menelusuri jalan lahir, yaitu di pangkal humerus. Setelah itu, setelah di pangkal humerus, tangan yang satunya lagi pindah ke atas, lalu melakukan pemutaran seperti skrup atau membuka tutup botol. Nah, jika tidak berhasil, upayakan kita melakukan teknik Sword Dickson, yaitu Sword Dickson di sini sama seperti corkscrew, yaitu melahirkan bahu posterior. Di sini tangan kita yang satu menelusuri jalan lahir, lalu melewati humerus, sikut, lalu jari-jari. Nah, teraba jari-jari di sini, jadi si tangan bayi seperti mengusapkan dada ke arah dada bayi seperti itu. Nah, setelah itu lalu lahirkan seperti biasa. Jika tidak berhasil untuk melahirkan bahu anterior, kita melakukan pemutaran 180 derajat. Jadi berbalik ya. Setelah itu sama tekniknya seperti mengusap dada. Masuk satu tangan menelusuri jalan lahir, lalu ke pangkal humerus, ke sikut, ke jari-jari. Setelah teraba jari-jari, lalu kita usapkan tangan bayi ke arah dada bayi. Setelah itu lakukan seperti biasa penanganan bayi di sangga susur. Setelah itu lakukan asuhan seperti biasa. Terima kasih. Setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita memakai APD.
celemek, penutup kepala, masker, sepatu boot. Karena di sini seadanya saya memakai masker dan juga handscoon. Yang pertama yaitu manuver microbird. Di sini posisi ibu litotomi, kedua kaki diangkat sejauh mungkin sampai ke arah dada. Lalu tekniknya seperti biasa, melakukan persalinan biasa, yaitu melakukan penarikan seperti di parieta. Seperti ini. Penarikan. Setelah itu melahirkan. Lalu yang kedua yaitu teknik masanti. Masanti itu jadi seperti microbird, cuman ada penekanan di suprapubis. Kita meminta asisten untuk melakukan penekanan di arah punggung bayi. Kita posisi di parieta seperti ini. Lalu asisten menekan di sebelah sini. Lalu kita melakukan penarikan, ditarik ke bawah, ke atas, lalu kita melahirkan. Lalu yang ketiga yaitu teknik Rubin. Kita jika masanti microbird tidak berhasil, kita melakukan manuver ketiga yaitu manuver Rubin. Di sini posisi ini seperti ini. Lalu tangan kanan kita menelusuri punggung bayi melalui jalan lahir, lalu kita cari di skapula bayi. Nah setelah itu, setelah di skapula, lalu kita melakukan pemutaran, jadi seperti oblik yang tadi, jadi agak miring ke sebelah sini. Nah setelah miring oblik gitu ya, posisinya seperti ini, tekan seperti ini, lalu biasa lahirkan seperti itu. Nah jika tidak berhasil, rubin yang kedua seperti ini, jari telunjuk atau jari tengah kaitkan ke ketiak sekuat mungkin, lalu kita melakukan penekanan sambil menarik ke pinggir. Nah setelah itu biasa lahirkan seperti biasa. Dan selanjutnya jika teknik rubin tidak berhasil, kita lakukan manuver corkscrew. Di sini tekniknya yaitu seperti membuka skrup atau membuka tutup botol. Seperti ini. Tangan kita menelusuri bahu posterior. Kita mencari pangkal humerus. Setelah itu ganti tangan ini ke sini, yaitu untuk melakukan pemutaran seperti membuka skrup atau tutup botol seperti ini. Lalu udah gitu lahirkan. Tidak berhasil, kita melakukan teknik yang terakhir yaitu Swift Dixon. Seperti ini. Tangan ini di sini. Lalu kita menelusuri bahu posterior. Tangan ini masuk ke jalan lahir. Kita mencari di sini sudah teraba skapula, humerus, sikut, serta jari-jari. Lalu kita usapkan keluar. Seperti ini. Nah, jika sudah berhasil, kita lahirkan seperti biasa. Seperti itu. Nah, jika tidak berhasil, di sini kita melakukan pemutaran 180 derajat. Seperti ini. Tangan ini pindah, ini menelusuri lagi. Humerus, sikut, dan jari-jari kita usapkan keluar seperti ini. Lalu kita lahirkan seperti biasa.